Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan. Nah, dan kalau sempat kita akan tentang gaya Coulombnya, ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Yang pertama, nih, ya. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan tentang muatan listrik setelah belajar ini, ya. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasi muatan listrik dan interaksinya. Yang ketiga, menjelaskan cara pemberian muatan pada benda. Dan yang keempat, menghitung besarnya gaya Coulomb pada muatan. Ini 4 tujuan yang akan kita capai hari ini, ya. Nah, selanjutnya, maaf. Oke. Nah, perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak, muatan itu, ya, muatan listrik itu kan ada di dalam benda, ya. Ada di dalam benda. Nah, coba kalian lihat di sini. Benda itu terdiri dari atom. Atom terdiri atas elektron, neutron, dan proton. Coba raise hand. Siapa yang bisa membedakan antara elektron, proton, dan neutron dari gambar yang Bapak tampilkan? Oke, Wafid, silakan Wafid. Jadi kalau elektron itu kan muatan negatif, Iya. Mm-mm. proton itu positif, dan neutron itu netral, Pak. Dan nodal net. Oke, oke. Terima kasih Wafid. 1 poin buat Wafid ya. Catat ya. Nanti Wafid poinnya dipakai nanti. Silahkan yang lain. Adakah pendapat yang lain melihat gambar yang Bapak sajikan tentang elektron, proton, dan neutron? Atau setuju dengan pendapatnya Wafid? Setuju atau tidak? Wah, ini Coba habis bisa diulang lagi, tadi kurang kedengaran. kurang kedengaran. Oke. Apa perbedaan elektron, proton, dan neutron melihat gambar yang Bapak tampilkan? Tadi kata Wafid, Pak, elektron itu muatannya negatif. Kalau proton positif, sedangkan neutron itu netral. Setuju dengan pendapatnya Wafid atau ada pendapat yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Karena sudah setuju, Bapak akan lanjutkan ya. Bentar. Oke. Oke. Selanjutnya, nah, ini coba kalian masuk ya ke aktivitas muatan dan kalian coba dari pet Colorado-nya ya. Jadi nanti ada pet ya, kemudian kamu pilih show all change yang ini ya. Yang ini pilih. Nah, kemudian silahkan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, silahkan. Silahkan coba masing-masing ya. Misalnya, yang pertama gosokkan baju balon ke baju. Nah, ini kan balon nih. Kalian tinggal drag aja. Nah, kayak gini. Nah, bisa kayak gitu ya. Misalkan. Oke, bisa? Coba. Silahkan lakukan dulu percobaannya masing-masing. Dan kalau yang sudah selesai mengerjakan 1 sampai 6, raise hand ya. Raise hand. Ikuti petunjuk nomor 1 sampai nomor 6. Raya? Oke. Apakah ada yang kesulitan membuka pet Colorado-nya? Ya, Nak? Ini maksudnya kondisi balon itu kan itu ada posisi sama negatif, berarti ditimpa sama yang lebih banyak gitu. Iya, silakan. Lakukan sesuai dengan apa yang diminta ya, silakan. Yang sudah selesai, coba raise hand ya. Dan kita lihat hasilnya ya. Oke, Rania sudah selesai. Ada yang lain? Siti Fadila sudah selesai. Yuk. Apakah Renata ada di situ? Halo Renata. Ya, Pak, mau.
Ya, sip. Tidak, tadi tidak muncul wajahnya, Nak. Hanya muncul apa tadi? Oke. Apakah semua sudah mengerjakannya? Ada yang kesulitan membuka dari pad Colorado-nya? Coba. Bapak minta tolong ke Rania. Bisa nggak Rania untuk share screen hasilnya, Nak? Silahkan Rania. Rania bisa. Oke, sip. Nah, ini dia dari Rania ya. Oke. Sip. Silahkan pilih show all change. Ya, perhatikan pada muatan pada balon. Bandingkan jumlah muatan positif negatifnya. Pertama netral ya, karena awalnya jumlah balon, jumlah positif dan negatifnya sama. Oke, nomor 2, silakan Rania. Gosokkan balon ke baju, silakan gosokkan Rania. Drag, oke. Sip, udah. Oke. Jumlah muatan negatif pada balon menjadi lebih banyak, betul. Karena ada sumbangsih dari baju ya, si negatifnya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Kondisi balon pada nomor 2 bermuatan apa? Negatif, betul. Kenapa? Karena lebih banyak elektronnya dibandingkan dengan protonnya. Bagus. Nomor 4, Rania. Perhatikan baju yang sudah digosok. Bandingkan jumlah muatan positif dan negatifnya. Sekarang lihat bajunya. Jumlah muatan negatif pada baju lebih sedikit ya daripada muatan positifnya. Oke, lanjut. Kondisi baju maka bermuatan positif. Nomor 6-nya. Setelah balon digosokkan maka balon menjadi kelebihan muatan negatif dan baju kekurangan muatan negatif. Berdasarkan fenomena tersebut, muatan listrik bersifat tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berpindah. Bagus ya. Silahkan desain ya. Desain, nanti akan Bapak lihat hasilnya. Siapa yang sudah mengerjakan dan berapa nilainya. Oke, boleh di close Rania. Bagus ya, Rania betul semuanya. Bapak akan cek dari kalian apakah sudah mengerjakan semuanya atau tidak ya. Kita lihat di grade. Oke, di grade kita pilih kelas 9B. 9B. Aktivitas yang barusan ternyata ada yang belum mengerjakan. Emir ya, Emir, Kausar, Fatir, Raffi ya, Raka Al-Musyafa, Rasya. Nah, itu belum mengerjakan. Serta siapa lagi? Genza. Nah, kemungkinan kalian sudah mengerjakan tetapi tidak diklik send. Ya, tidak diklik send. Ya, bagus nih. Nilainya udah bagus 100, 100, 100 nih. Ada Siti Fadilah 83, nggak apa-apa ya. Ada salah satu berarti. Radika 66, nggak apa-apa ya. Nah, yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan. Emir, halo Emir. Iya, Pak. Sudah mengerjakan Emir? Udah, Pak. Udah di-submit. Sudah di-send? Udah. Oke, coba kita lihat lagi ya. Oke, sudah sekarang ya. Sekarang tinggal Kausar, Fatir, Raffi. Raka Al-Musafa. Raka, halo. Raka? Ini baru bisa ngerjain tadi. Laptopnya nge-lag banget, Pak. Oke. Rasya? Rasya sudah mengerjakan, Rasya? Apa udah di-submit? Udah submit, oke. Sip. Oke. Sip, Bapak tunggu yang belum ya. Karena kalau nggak submit berarti nanti 0 nilainya. Oke, kita lanjutkan ya, anak. Setelah tadi kalian mencoba berbagai percobaan ya, percobaan virtual sebetulnya ya. Nah, kita akan mulai ke materi ya. Ke materi, Bapak izin share screen untuk materi hari ini. Sudah muncul anak-anak untuk materi hari ini? Apa yang muncul? Muatan listrik. Oke, muatan listrik. Oke, bagus ya. Muatan listrik. Oke, sip.
Oke, Bapak pindahin dulu ke sini. Oke. Anak-anak. Nah, ini yang tadi sampaikan ya, bahwa atom itu memiliki karakteristik ya, memiliki ciri. Nah, atom terdiri dari subatomik atau partikel atom yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Wafid bahwa perbedaan antara elektron, proton, dan neutron, elektron itu muatannya negatif, sedangkan proton muatannya positif. Ya. Nah, atas dasar inilah sebuah benda itu dikatakan netral, negatif, dan positif. Apabila apa? Coba lihat gambar ini. Benda netral jika apa? Benda negatif jika apa? Dan benda positif jika apa? Ada yang mau menjawab? Silahkan raise hand. Ya Pak, tadi apa? Siapa? Zahra mau jawab. Kan tadi Pak ulang dulu pertanyaannya. Oke, siapa yang bisa menjawab nih? Kira-kira apa ciri benda netral, benda negatif, dan benda positif? Oke. Kalau netral kan si jumlahnya itu sama banyak, jadi antara positif dan negatif. Kalau negatif itu berarti ya yang negatifnya lebih banyak daripada positif. Dan kalau positif muatan positif itu lebih banyak daripada negatif. Jadi kayak tertimpa gitu sesuai yang lebih banyak yang mana. Oke, sip, bagus ya. Tepat sekali apa yang dijawab oleh Zahra. Bagus, Zahra dapat poin 1 ya. Ini dia ya. Positif sama dengan negatif berarti netral. Kalau negatif, negatifnya lebih banyak dibandingkan positifnya. Atau dibalik, positifnya lebih sedikit daripada negatifnya. Dan kalau positif, positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Paham ya? Itu dikatakan 3 kondisi benda. Benda netral, benda negatif, dan benda positif. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ada interaksi antar muatan, ya. Nih, anak-anak, interaksi antar muatan ada 2 sebetulnya. Tolak-menolak dan tarik-menarik. Jika, nih, Bapak lihat di sini. Ini muatan nih. Jika muatan negatif dengan muatan negatif didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Begitupun kalau muatan positif dengan muatan positif akan tolak-menolak. Ini artinya apa? Ini artinya muatannya sama atau sejenis. Paham? Kayak magnet ya Pak? Ya, kalau sejenis dia akan tolak-menolak gitu ya. Nah, beda halnya jika nih, jadi nanti akan gini nih. Nah, dia akan nolak gitu. Dia akan nolak gitu. Ya, ibaratnya gini aja. Laki-laki ketemu laki-laki pasti akan nolak gitu. Nggak mungkin mereka akan bersatu gitu. Nggak mungkin mereka akan menikah gitu. Ya, kalau laki-laki dan perempuan suatu saat misalkan kalau ada gaya tarik, maka dia akan menikah gitu. Analogi seperti itu analoginya ya. Kan kalau laki-laki dan laki-laki LGBT nggak boleh gitu kan ya. Itu melanggar kodrat alam. Nah, kalau seperti ini, nah pasti dia akan tarik-menarik. Kenapa? Karena tidak sejenis ya. Tidak sejenis, maka akan tarik-menarik. Paham nggak untuk interaksi muatan listrik? Paham. Oke, bagus ya. Selanjutnya, nah ini sekarang perhatikan sifat muatan listrik. Yang pertama bahwa muatan itu kekal. Apa? Muatan itu kekal. Apa sih artinya kekal? Muatan dapat berpindah tetapi tidak dapat dibuat atau dihilangkan. Jadi muatan itu ya nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dibuat, tetapi dia hanya bisa berpindah. Nah, contohnya seperti ini. Oke, lihat contohnya yang pertama nih. Contoh yang pertama ada balon dan juga ada kain. Di balon ya, di balon
awalnya jumlah positifnya ada 5, negatif ada 5. Netral. Kain, jumlah positifnya ada 15, negatif 15. Netral. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Sekarang digosok nih si balon itu dengan kain atau kain dengan balon. Ya. Maka yang terjadi adalah perhatikan perubahannya. Negatifnya menjadi 11 untuk yang balon dan negatifnya menjadi 9 untuk yang kain. Ini artinya ada perpindahan. Nah, perpindahan elektron dari kain ke balon. Ya, Pak, kenapa nggak positif yang pindah? Gitu. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa yang nggak positif yang pindah, Pak? Justru yang negatif yang pindah. Balonnya cuma bisa narik yang negatif doang. Balonnya hanya bisa narik yang negatif doang. Yang tadi Yang di lain? baju. Ada yang lain nggak? Saya, Pak. Oke, siapa? Oh, Wafid, silakan Fit. Karena elektron tuh di luar, jadi otomatis kalau misalnya ada interaksi, elektronnya yang duluan pindah, Pak. Oke. Sifat ya, pertama sifat. Elektron itu, nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Elektron itu dia berada di kulit terluar. Ya, berada di lintasan. Ya, namanya kulit-kulit. Sedangkan proton itu berada di tengah. Artinya, nah, kalau di bahasa kita kan ya, elektron itu lebih lincah gitu. Elektron itu lebih mudah bergerak dibandingkan dengan si proton. Bagus ya, Wafid ya, betul. Analisis betul. Jadi, kalau ada benda yang digesekkan, pasti, ini sudah pasti, sudah hukum alam lah dikatakannya, elektronnya yang berpindah. Tidak mungkin protonnya. Gitu ya. Mau dari benda A ke B atau B ke A gitu. Tetap aja elektronnya. Bagus ya, Wafid ya. Dapat 1 poin lagi, Wafid. Bagus ya. Zahra juga dapat 1 poin lagi karena menjawab. Yang lain dong, yang lain. Oke. Nah, karena kondisi inilah yang akan menyebabkan benda itu akan bermuatan negatif atau positif gitu. Tergantung deretnya nanti ya, tergantung sifat dari elektronegativitas suatu bendanya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, sifat yang kedua tentang penjumlahan muatan listrik. Nah, penjumlahan muatan listrik sama halnya dengan penjumlahan biasa gitu. Ya, cuman bedanya di sini harus aware dengan nilai positif dan negatifnya. Seperti kalian menjumlahkan bilangan cacah ya. -1 tambah 2 hasilnya 1 misalnya ya. -3 tambah +6 hasilnya 3 gitu. Nah, di sini pun sama gitu. Ki itu adalah lambang untuk muatan. Oke, ulangi ya. Ki adalah lambang untuk muatan. Nah, sedangkan C itu adalah untuk satuan. Ya, kulom. Ya, dari kata kulom. Misal, Ki1 5 kulom. Ki2 -2 kulom. Kalau dijumlahkan, maka hasilnya 3 kulom. Gampang ini mah ya? Gampang. Pokoknya sifat muatan ini yang kedua, penjumlahan muatan seperti penjumlahan biasa aja. Ya. Harus memperhatikan nilai positif sama negatifnya. Ya. Dapat dipahami sampai sini? Iya, Pak. Oke. Nah, ini nilainya ya. Nilai muatan listrik. Nilai muatan listrik itu satu elektronnya segini, anak-anak. Nah, satu muatan segini, 1 elektron itu. Jadi merupakan kelipatan dari bilangan bulat muatan elektron. Elektron segini muatannya. Pak, berarti kalau 2 elektron segini. Kalau 3 elektron segini. Kalau 4, ya udah 4 kali 1,6 kali 10 pangkat -19 gitu. Jadi nilainya adalah kelipatannya. Paham nggak anak-anak sampai sini? Halo? Paham, Pak. Oke, sip. Oke, lanjut. Nah, sekarang nih ada 3 cara membuat benda bermuatan. Nih, misalnya nih kalian tuh punya benda tuh netral semua.
ya, tidak bermuatan. Sama aja netral semuanya. Nah, kalian ingin membuat mereka itu bermuatan. Nah, ada 3 cara. Yang pertama adalah caranya konduksi, yang kedua induksi, yang ketiga menggosok. Inilah yang tadi disinggung oleh Zahra. Ya, ada kata-kata induksi. Nah, apa sih induksi itu? Induksi adalah mendekatkan benda netral dengan benda yang bermuatan. Nah, dalam kondisi proyek kemarin, ya, yang netral siapa? Yang mana? Benda yang digosokkan Plastik, atau plastiknya Pak yang netral. yang netral? Coba, yang netral yang mana? Coba, yang netral. Atau elektroskopnya? Oke. Coba, kira-kira yang netral yang mana? Elektroskopnya. Elektroskopnya netral. Ya, betul. Ketika digosokkan, benda yang bermuatan didekatkan ya, didekatkan, maka terjadi pemuatan terhadap siapa? Terhadap elektroskop. Gitu ya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah konduksi. Nah, metode konduksi ya tinggal didekatkan saja ya, disentuhkan. Nanti lebih lanjut akan Bapak bahas di slide selanjutnya ya. Disentuhkan itu konduksi, menempelkan benda netral dengan benda yang bermuatan, maka nanti benda yang netral akan menjadi bermuatan, gitu ya. Yang kedua induksi, yaitu mendekatkan, lihat nih, tidak nyentuh, hanya dekat aja, ya. Kemudian yang ketiga menggosok, ya digosok seperti biasa, gitu ya. Nah, cara ini berdasar pada setiap benda memiliki kemampuan untuk melepaskan elektron. Namun, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepaskan atau menangkap elektron tersebut. Yuk, kita coba lihat contohnya. Nah, ini contoh pemberian muatan secara konduksi. Nih, lihat ya. Muatan negatif pindah dari benda yang negatifnya lebih banyak ke benda yang negatifnya lebih sedikit. Pasti ya. Nah, ini nih. Ini kuncinya ya. Muatan negatif akan pindah dari benda yang negatifnya lebih banyak ke benda yang negatifnya lebih sedikit. Misalkan ini. Di gambar pertama. Perhatikan ini ya. Gambar pertama. Oke, muatannya ya lebih banyak. Coba lihat benda yang pink sama benda yang kuning. Di benda yang pink itu jumlah positif sama negatifnya seperti apa? Sama atau berbeda atau lebih banyak yang positif? Coba lihat. Yang sama. Kalau di benda yang kedua, benda yang kuning, lebih banyak negatif. Lebih banyak negatif. Maka karena yang kuning lebih banyak negatif, berdasarkan teori konduksi, elektron akan pindah dari benda yang kuning ke benda yang pink. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Sekarang, kalau di di nomor yang kedua nih. Oke, maaf Bapak coba kasih warna yang berbeda ya. Warnanya ungu deh. Nah, yang ini nih. Nah. Oke. Kalau di gambar yang kedua, mana benda yang lebih banyak negatifnya? Benda pink atau benda kuning? Pink. Yang pink. Maka elektron akan pindah dari mana? Dari benda pink ke benda yang kuning. Gitu. Itu cara konduksi. Paham? Paham. Oke. Coba kalau Bapak berikan sebuah bola seperti ini. Misal ya. Bola yang bermuatan positif, negatif, negatif, gitu ya. Negatifnya ada 3. Dihubungkan dengan benda seperti ini. Positif, 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 negatif. Kira-kira muatan negatif atau elektron akan berpindah dari A ke B atau B ke A? Yo, jawab. A ke B. Kenapa A ke B? Karena kan A negatifnya lebih banyak daripada B. Tadi B-nya cuma 1. Betul. Ingat teori dari konduksi ini, muatan negatif pindah dari benda yang negatifnya lebih banyak ke benda yang positifnya lebih banyak. Bagus ya. Oke, bagus Zahra. Dapat 1 poin lagi.
Coba Bapak mau tanya ke siapa ya? Jangan Wafid lagi yang aktif. Coba Bapak mau tanya ke oke, Hanina. Halo Hanina. Ya, Pak. Oke, Hanina, sebentar. Hanina. Oh, sebentar, ini Bapak dulu ya. Pak, izin ke toilet. Ya. Oke. Clear dulu. Oke, Hanina. Maaf ya. Oke, sebentar. Hanina, kalau Bapak punya, maaf. Nah, punya benda seperti ini, Hanina. Oke, ini positif, positif, positif. Oke. Kemudian nih positif, positif. Ini A, ini B. Kira-kira, nah, ini kira-kira benda elektron akan pindah dari mana ke mana? A ke B atau B ke A? Itu nggak ada negatif. Ayo, kalau nggak ada negatifnya gimana berarti? Nggak pindah. Nggak pindah. Tetap pindah. Tapi dia pasti pindahnya dari positif yang paling sedikit ke positif yang paling banyak. Dibalik gitu ya. Kalau positif yang terlihatnya. Paham nggak? Paham. Oke, sip. Bagus ya. Oke, selanjutnya. Ini contoh secara induksi. Nah, didekatkan ya, disentuhkan. Contoh nih, ada bola metal, ada bola logam, ya, dia dalam keadaan netral, ya. Kemudian didekatkan di gambar keduanya, didekatkan dengan sebuah benda bermuatan negatif, sehingga terjadi pengutuban. Ada sisi sebelah kiri, ya, sebelah kirinya muatan positif, sebelah kanan bermuatan negatif, terpisah tuh muatannya, tetapi masih jumlahnya sama. Nah, kemudian di gambar ketiga digroundkan, ditanahkan dari benda tersebut, ya, dihubungkan dengan suatu penghantar sehingga elektronnya turun, ya, elektronnya pindah ke sini, ke tanah, ke bumi gitu ya, digroundkan. Sehingga yang terjadi adalah benda ini hanya bermuatan positif. Dan ketika sudah dijauhkan dari benda yang tadi, dari benda ini, ya, maka akan jadi seperti ini. Dia akan jadi benda bermuatan positif selamanya. Ya, itu contoh pemberian muatan dengan secara induksi, ya, dengan cara menyentuhkan suatu benda bermuatan positif, bermuatan apapun dengan benda netral gitu. Dalam hal ini bendanya nih negative charge rods, ya, ada benda yang bermuatan negatif dengan benda yang netral, yaitu bola logam, ya. Nah, sekarang ini yang paling sering kalian kenal mungkin ya waktu di SD. Pemberian muatan dengan cara menggosok. Yang Bapak tampilkan gambarnya adalah menggosok mistar dengan menggunakan kain. Ya, menggunakan kain itu yang Bapak tampilkan. Nah, anak-anak, untuk cara menggosok ini kalian harus, ya, misalnya kayak kemarin waktu kalian menggosokkan benda plastik dengan apa, dengan rambut, ya, digosokkan gitu ya. Ada yang ngegosokin spidol, digosokin, kemudian didekatkan kan ke elektroskop gitu ya. Dan ternyata benda yang kita gosokkan tuh menjadi bermuatan gitu. Buktinya apa? Dia mampu membuka yang namanya elektroskop gitu. Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, kalian harus mengenal dulu deret triboelektrik atau deret tribolistrik. Nah, deret ini adalah deret yang menunjukkan bahwa benda akan memperoleh muatan listrik negatif bila digosokkan di sembarang tempat dan akan memperoleh muatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Oke, gini deh. Secara singkatnya, ini kan ada nih
ada urutan dari mulai teflon, silikon, solatif, plastik, styrofoam, polyester, emas, platina, tembaga, karet, getah pohon, kayu, baja, kapas, kertas sampai tangan kering. Ya, sampai tangan kering. Dari atas ke bawah. Atas ini sukar memberi elektron. Bawah mudah memberi elektron. Nah, inilah yang membedakan, Pak, kenapa? Kan benda itu dua-duanya netral, Pak. Tapi kenapa ketika digosokkan justru benda A yang memberikan elektron ke benda B? Ini jawabannya gitu. Coba kita lihat misalnya kemarin yang kita lakukan waktu menggosokkan benda plastik ke rambut. Ya. Coba benda plastik kita anggapnya apa di sini ya? Benda plastik itu, nah ada nih. Ini ya, benda plastik. Digosokkan dengan apa kemarin teh? Dengan rambut ya. Rambut itu kita anggap wol aja ya. Nah, wol. Nah, coba. Rambut sama wol misalnya. Rambut sama wol. Rambut sama wol. Plastik dengan wol digosokkan. Antara plastik dengan wol, itu posisinya yang lebih atas yang mana? Plastik atau wol? Halo? Wow. Yang lebih atas. Plastik. Plastik ya. Ini. Maksudnya ini. Nomor 1 teflon. Ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 12. 12, 13, 14 gitu. Coba antara plastik dan wol, lebih atas mana? Plastik. Plastik ada di urutan nomor 4. Ya. Sedangkan wol ada di urutan nomor 18. Nah, lebih jauh kan ya? Nah, kira-kira plastik dengan wol itu lebih mudah mana memberikan elektronnya? Yo, lihat. Wow. Wol, betul. Sehingga wol akan melepaskan elektron dan plastik akan menerima elektron. Betul nggak? Betul. Yang terjadi apa? Plastik akan kelebihan elektron dan wol akan kekurangan atau kekurangan elektron, betul. Maka plastik akan menjadi bermuatan negatif dan wol akan bermuatan positif. Oke, bagus. Coba sekarang Bapak mau tanya ke Emir. Ada Emir? Emir. Ada, Pak. Oke, Emir. Bapak mau gosokkan kaca dengan sutra. Nah, kira-kira kalau kaca dengan sutra digosokkan, apa yang akan terjadi? Silakan, Emir. Sutranya jadi bermuatan negatif. Ya. Kacanya? Kacanya positif. Oke. Setuju nggak dengan pendapatnya Emir, teman-teman? Setuju. Bagus, Emir. Betul sekali ya. Karena sutra berada lebih atas, maka sutra sulit memberikan elektron, tetapi kaca mudah memberikan elektron. Bagus, ya. Selanjutnya, Bapak mau tanya ke Dara. Halo, Dara. Ya, Pak. Oke, Dara. Bapak mau gosokkan, ya, mau menggosokkan bulu kelinci dengan kertas. Apa yang akan terjadi? Ayo. Gimana ya? Gak ngerti ya, Pak, kalau yang ini mah. Gak ngerti. Oke, siapa yang bisa? Raise Kalau hand. bulu kelinci, raise hand dulu ya, Pak. Raise hand dulu. Oke, Zahra, raise hand. Silakan, Zahra. Bulu kelinci jadi bermuatan positif, kertasnya jadi negatif. Kenapa, Zahra? Kan bulu kelinci itu lebih mudah untuk memberi elektron. Nah, kalau kertas itu sulit, jadi lebih mudahnya kertas itu menerima elektron. Jadi si kertas itu jadi kelebihan muatan negatif dan positif berubah menjadi positif. Bulu kelincinya berubah menjadi positif. Oke, bagus sekali, Zahra. Nah, itu. Ya, itu jawabannya betul sekali ya.
Karena posisi kertas lebih atas dibandingkan posisi bulu kelinci, kertas itu lebih sukar menerima elektron. Sedangkan bulu kelinci lebih mudah memberikan elektron, ya. Sukar memberi elektron, lebih mudah memberi elektron. Artinya kalau bulu kelinci digosok dengan kertas, maka elektronnya pindah ke sini gitu ya. Elektronnya pindah dari bulu kelinci ke kertas. Maka kertas akan bermuatan negatif karena kebanyakan dari sumbangan elektron dari bulu kelinci. Sedangkan kelinci akan bermuatan positif. Kenapa? Karena dia kehilangan banyak elektron saat digosokkan. Paham sampai sini? Paham. Oke, satu orang lagi deh untuk meyakinkan. Bapak minta di kelas 9D itu ada Rainata. Halo Rainata. Ya, Pak. Oke, Rainata, Bapak mau menggosokkan karet dengan styrofoam. Apa yang akan terjadi, Renata? Karet sama apa tadi Pak? Styrofoam. Ya, styrofoam. Lihat di ininya, lihat di share screen Bapak. Nggak ada yang pindah Pak. Nggak ada yang pindah? Oke. Ada yang bisa menjawab selain Zahra? Selain Zahra, silahkan. Raise hand. Karetnya jadi positif. Karetnya jadi positif. Styrofoamnya jadi negatif. Kenapa? Kenapa, Cru? Soalnya kan karetnya mudah memberi elektron. Iya, betul. Jadi elektronnya pindah ke styrofoam. Bagus. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa memahami gitu ya. Coba lihat Bapak. Oke, Kausar. Mana Kausar? Oke, sip. Jadi, coba. Jadi, siapa yang belum paham tentang deret triboelektrik? Silahkan raise hand. Yang belum paham deret triboelektrik yang barusan Bapak sampaikan. Kalau sesuatu digosok sesuatu, maka siapa yang jadi positif, siapa yang jadi negatif. Paham ya? Yang penting nanti deretnya kamu tahu dulu. Ya, Pak harus dihafal nggak? Nggak usah. Nanti kalau ulangan Bapak kasih deretnya. Gitu. Ya, kalau ulangan Bapak kasih deretnya. Gambar, Pak. Ya, gambar. Ya. Oke, kembali ya. Kembali ke yang Bapak sampaikan. Oke, ini ya. Selanjutnya, oke, nah ini Bapak kasih formula yang memudahkan kalian menghafal, ya, mengingat urutan triboelektrik benda-benda yang penting. Nah, yang penting yang biasanya keluar. Nah, sama Bapak disingkat menjadi sebuah kalimat ya, KRL Sumatera di pesisir pantai Bali. Nah, ingat ya, jadi KRL Sumatera di pesisir pantai Bali. Dan semakin ke kanan, semakin sukar melepas elektron. Artinya, semakin ke kiri, semakin mudah. Paham nggak? Ya, semakin ke kanan, semakin sukar, semakin ke kiri, semakin mudah. KRL Sumatera, KRL itu kan kereta ya, kereta Sumatera di pesisir pantai Bali gitu. Jadi K-nya apa? Kaca. R-nya apa? Rambut. L-nya apa? Wall. Sumatera, sutra gitu ya. Sutra, pesisir, sisir. Sisir itu plastik ya, plastik. Pantai Bali. Nih, balon. Karet berarti ya, karet. Bali, ebonit. Nah, coba. Sekali lagi ya, sekali lagi. Bapak mau tanya ke Radika. Radika, halo Radika. Ya. Oke, Radika. Kalau Bapak gosokkan ebonit dengan rambut, kira-kira apa yang akan terjadi? Ebonitnya negatif. Ebonit negatif. Rambut positif. Betul atau salah, teman-teman?
Balik. Kebalik. Betul, kebalik. Kan itu kalau ke kanan kan semakin susah, berarti susah. Berarti harusnya apa? Zahra? Yang negatif itu jadinya si rambutnya. Rambut yang negatif. Bonus yang Positif. positif. Oke, bagus. Sip. Bapak tanya lagi ke Raka Musyafa. Raka, halo. Halo Pak. Oke, Raka. Bapak mau gosokkan balon dengan kaca. Kira-kira apa yang terjadi, Raka? Balon kaca. Apa ya? Mana yang melepaskan elektron, mana yang menerima elektron, gitu aja deh. Aduh, pusing guys. Pusing. Kaca ngelepasin elektron. Terus? Ya kan? Nggak tahu deh. Terus apa ya? Dibantu oleh Wafid. Silakan Fit. Balon Bapak gosokkan dengan kaca. Gimana nanti hasilnya, Fit? Kacanya apa? Apa sih? Ntar kalau jadi lupa lagi ntar. Apa aku mau? Bentar dulu, Wafid dulu. Lihat. Semakin ke kanan, semakin Pak, sukar. kacanya positif, balonnya negatif. Semakin ke kanan, semakin sukar melepaskan elektron. Ya, betul ya. Oke. Ini ada nih. Ini yang sering keluar nih ya. Sisir dengan rambut. Maka lihat sisir. Sisir ini kan. Nah, dengan rambut. Dengan ini. Lihat mana yang lebih kanan. Yang lebih kanan sisir. Ini lebih kanan ya. Maka, nah sisir ini sukar melepaskan elektron. Maka dari itu, elektron dari rambut akan pindah elektronnya ke sisir. Karena si sisir sukar melepaskan elektron. Ya, elektron dari rambut pindah ke sisir. Ngerti nggak? Halo? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, ulangi. Ya. Sebentar ya, anak Bapak mau pipis sebentar. Sini, Dek. Oke, kembali lagi. Kembali lagi ya. Sekarang lihat. Misalnya yang ketiga nih, balon dengan kain wol. Kita lihat posisi balon. Ini ya, balon ya. Nah, ini balon. Dengan kain wol, ini kain wol. Lebih kanan mana antara balon dan kain wol? Halo? Balon. Berarti nih, semakin ke kanan semakin sukar melepaskan elektron. Balon sukar melepaskan elektron. Berarti balon, maka si wall ini yang akan lebih cepat mengeluarkan elektron. Elektron ke sini. Nah, ke sini pindah elektronnya. Maka balon akan bermuatan negatif dan wall akan bermuatan positif karena elektron pindah dari wall ke balon.
Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Oke, Bapak mau tanya nih, biar lebih memahamkan lagi. Siapa ya? Ray Aditya. Halo, Ray. Halo, Pak. Oke, Ray. Coba lihat gambar, Ray. Kalau seandainya Bapak menggosokkan ya rambut dengan sutra, apa yang akan terjadi, Ray? Sutranya jadi negatif, rambutnya jadi positif, bukan? Betul sekali. Ya, sutra jadi negatif, rambut jadi positif. Karena sutra mempertahankan kondisinya. Dia lebih sukar melepaskan elektronnya. Bagus. Berarti udah ngerti ya, Ray ya? Bagus. Oke, selanjutnya. Nah, ini penjelasan tentang elektroskop kemarin, anak-anak. Nah, elektroskop kemarin berbicara tentang ini, tentang induksi ya. Ini elektroskop dalam keadaan netral, anak-anak. Netral seperti ini nih. Berarti di sini ada positif, negatif, negatif, positif. Awalnya jumlahnya sama gitu ya. Di sini pun sama, positif, negatif, negatif, sama gitu ya. Nah, suatu saat si elektroskop ini didekatkan, misalnya didekatkan oleh benda yang bermuatan positif nih. Diinduksikan diinduksi. Nah, maka karena ini positif, lihat, positif. Nah, maka elektron dari bawah sini akan naik ke atas. Ya, akan naik ke atas elektronnya. Maka di sini elektronnya jadi di kepalanya lebih banyak elektronnya. Gitu, ya. Jadi yang bergerak elektron dari bawah ke atas sehingga di bawah tinggal yang positifnya saja. Positif ketemu positif seperti tadi akan terjadi interaksi tolak menolak. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya, kalau yang ini didekatkan yang negatif. Yang negatif, maka kan awalnya gini nih. Positif, negatif, positif, negatif. Di sini tuh nih di kepalanya. Ya. Kemudian di bawahnya sama, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, kalau didekatkan dengan negatif, yang terjadi apa? Yang terjadi elektron dari kepalanya akan turun ke bawah elektronnya. Sehingga di kepalanya hanya tinggal positif dan ini akan kebanyakan muatan negatif karena dia mendapatkan tambahan elektron dari kepala elektroskop. Jadi di sini lebih negatif. Ya udah ngebuka gitu. Nah, paham ya? Paham. Oke, paham. Nah, itu tentang cara kerja dari elektroskop ya dan konsep muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, oke anak-anak sampai sana ada pertanyaan dulu tidak? Silahkan, Bapak berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Baik, itu bisa dihitung enggak? Oke, apakah itu bisa dihitung? Bisa ya. Besok kita akan belajar tentang gaya Coulomb ya, tentang persamaan Coulombnya. Besok kita ngitung-ngitungnya. Maka persiapkan kalian untuk untuk potretannya gitu ya, bukunya persiapkan. Ya, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan nih, Bapak akan tampilkan nih. Di kanvas kalian akan ada, oke maaf ini, show dulu. Di kanvas kalian, Discord. Bentar. Oke, sini. Di kanvas kalian nih ada penguatan materi konsep dasar. Silahkan dibuka dan kalian bisa putar ya. Ini ada di YouTube Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti akan banyak materi-materinya gitu ya. Karena sudah bermuatan. Nanti muatan batang yang logam netral ini akan dapatkan tambahan elektron. Ingat ya. Karena tadi elektron yang aktif bergerak. Maka
pindah dengan seperti itu. Oke. Pak, itu pas lihat yang di PPT itu yang ada di modul, ada yang nggak ada sama yang Bapak tampilin. Oke, nggak apa-apa. Ada di ini, ada di apa namanya? Ada di video Bapak. Ya. Jadi kata Zahra, Pak, ada yang tidak ada di itu. Nah, ada di video yang Bapak tampilkan tadi, ya. Paham ya Zahra ya? Jangan lupa like, subscribe-nya. Oke. Oke. Bagus nih. Terima kasih Raka sudah memberikan jempolnya. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak, Pak, cukup itu aja. Sudah, oke.